pertama, buang itu semua. Baru setelah itu kita bisa bersih. Bahasanya kita bisa sadar. Sebelum itu semua kalah, kita tidak akan sadar bahwa kita itu keliru, kita itu salah, kita itu juga berdosa. Cuma sadar saja masih belum cukup. Kita harus naik kelas, kan gitu. Kalau dalam sufi ada taholli, bersihkan dirimu, terus tahalli, isilah dengan yang bagus-bagus, akan mengalami yang ketiga tajalli, menemukan hakikat tadi. Jadi bersihkan semua karakter jelek, isi dengan yang bagus-bagus, kita akan dapat cinta ilahi. Kalau dibersihkan saja, nggak diisi yang bagus-bagus, ya levelnya masih belum. Jadi masih hanya bersih dari dosa. Oke, jadi setelah itu, setelah bersih, baru naik tangga menuju hakikat tadi. Dari situ akan dapat namanya cinta ilahiyah. Cinta ilahiyah itu kita jatuh cinta pada Allah, dan Allah juga jatuh cinta pada kita. Saling mencintai. Hari ini masih belum. Hanya Allah saja yang jatuh cinta pada kita. Kita belum mencintai Allah. Berpuluh-puluh tahun kita jual mahal sama Allah, padahal apa-apa yang ngasih Allah. Itu kan kayak kamu pacaran, sudah ditraktir tiap hari, diantar jemput tiap hari, masih aja jual mahal. Itu kurangnya apa Allah sama kita. Kita belum, masih cinta sama dia belum. Padahal kita tiap hari minta, berdoa itu kan minta sama Allah. Tapi disuruh membersihkan diri gak mau. Alamatnya kita memang belum jatuh cinta sama Allah. Jadi kasihan Allah, bertepuk sebelah tangan cintanya. Karena kamu cuekin dia. Untung Allah itu cintanya sejati sama kita. Jadi ndak mutung, ndak patah hati, terus kamu ditinggal, ndak. Kamu ditunggu sampai kamu jatuh cinta padanya. Ya, cuma kamunya jual mahal. Saya nggak tahu kapan kamu sadar bahwa terlalu mahal kamu menjualnya sama Allah. Turunkan dikit lah harganya. Oke, ya kan? Apel sehari 5 kali. Itu pun waktu apel kamu cuek. Bayangkan loh, kalau kamu punya pacar, terus pacarmu apel tapi pacarmu cuek. Diajak ngomong tapi pikirannya kemana, lihat kemana-mana, tidak fokus sama yang diajak ngomong, itu kan tidak enak. Dan tiap hari Allah kamu gituin. Waktu kamu sholat, pikiranmu kemana-mana, tidak merasa sedang berhadapan dengan dia. Itu kalau manusia biasa sudah nangis-nangis itu, sudah minta putuskan saja aku sedikit. Cuma Allah tidak, karena Allah sangat sayang pada kita, Rahman dan Rahim. Maka ini tipsnya dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus setelah itu rumusnya apa? Untuk ibadah, wujudkan tasawuf untuk menggarap batinnya. Ini juga ada di Sirul Asror. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu kan dari 4 huruf, ta, sod, wawu, sama fa. Taknya itu taubat, perbaikan diri di level apapun, awalnya harus taubat. Taubat itu menyesali kesalahan yang lama, kemudian membangun diri dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu taubat, harus taubat dulu. Kalau merasa benar terus, orang yang selalu merasa benar itu biasanya berat kalau disuruh taubat. Dia merasa sudah full, wis apik, wis bener, ndak mungkin salah aku. Berarti wong sudah merasa paling benar, ya ndak mungkin taubat sudah. Maka katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, levelnya pertama, mau melakukan apapun yang baik, syaratnya harus taubat. Bersihkan diri dulu. Karena ibaratnya kayak air, kalau campur sama
kotor, hasilnya mesti kotor. Entah airnya dulu apa kotorannya dulu. Seperti apapun situasinya, maka harus bersih. Air kotor diisi apapun, ya statusnya tetap kotor. Dia harus dibersihkan dulu. Maka taubat yang pertama-tama. Setelah itu sofa. Sofa itu kesucian, ketentraman, kebahagiaan. Syaratnya untuk sofa, syaratnya untuk suci adalah, untuk tenang adalah, untuk tentram adalah bebas dari keterikatan dunia. Yang bikin kamu hari ini cemas, sumpek, galau, ndak konsentrasi, ndak bisa jatuh cinta sama Allah, hidupmu ndak jelas ke utara ke selatan, pasti urusan dunia. Begitu dunia kamu letakkan di ranking bawah, hidupmu mungkin lebih santai, lebih tentram, lebih tenang. Cuma kenapa kok kamu gampang galau, gampang cemas hari ini? Kemungkinan besar dunia levelnya atas dalam hidupmu. Jadi yang kedua sofa. Yang ketiga, kalau sudah taubat dan suci, sudah gak terikat lagi oleh dunia, masuklah ke huruf wawu, walayah, kewalian. Walayah itu berarti orang yang 100% hidupnya berhubungan dengan Allah, mencintai dan dicintai Allah. Di antara cirinya, kayak istilah dalam Al-Quran itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Siapapun yang ngaku wali kok masih sering takut, takut miskin, takut kalah, takut jatuh, takut macam-macam, berarti dia bukan wali. Wali itu tidak takut apapun. Wong cuma dunia aja kok. Kalah tidak masalah, menang juga tidak kaget. Dia tidak takut apapun. Sukses alhamdulillah, tidak sukses biasa. Nah, itu berarti stabil. Itu wali, walaya. Apalagi sedih, tidak ada yang bikin dia sedih. Segalanya sudah skenario dari Allah. Itu berarti orang semacam ini sudah memasuki walaya. Kalau sudah tobat, sofa, walaya, terakhir dia masuk ke fana. Fana itu, kalau tadi kan dunia nggak dianggap penting, ketika masuk fana bahkan dirinya sendiri juga nggak penting. Yang penting hanya Allah. Kalau ngomong itu representasi dari keinginan Allah. Kalau melakukan sesuatu itu bukan keinginannya, bukan keinginanku, tapi keinginan Allah. Meninggalkan sesuatu bukan mauku, tapi maunya Allah. Itu berarti orang sudah fana. Egonya sudah dibakar habis. Hanya Allah yang jadi fokusnya. Jadi siapapun yang cita-citanya jadi sufi, paling tidak ikuti huruf-huruf tasawuf. Ta, sod, wawu, dan fa. Taubat, sofa, suci, kemudian walayah, wilayah, masuklah dalam perlindungan Allah, wilayah, dan fana. Nah, itu ibadah harus membawa ke sini. Ibadah itu diawali dari taubat, dalam pelaksanaannya harus tenang, tentram, sofa, suci, tanpa motif apapun, lillahi ta'ala, nggak ada dunia yang ikut. Kemudian yang ketiga, wilayah, pasrah 100% pada Allah, baru mencapai fana. Itu batinnya ibadah harus ada ini. Jadi setelah tadi menuju cinta ilahi, selanjutnya mewujudkan tasawuf. Kemudian ibadah juga penting untuk menemukan cahaya. Tadi saya bilang di awal-awal banyak dibahas tentang cahaya Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah.
yang ingin mengerti Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah, didengarkan ulang aja rekaman waktu Ibnu Arabi. Di semua sesinya, di ngaji sebelumnya banyak sudah ngomong itu. Cuma malam ini sengaja nggak saya ulang karena Syekh Abdul Qadir Jailani insya Allah beberapa kali masih akan kita kaji, entah di sesi tema apa. Malam ini kita fokus ke ibadah. Jadi ibadah juga satu jalan untuk menemukan cahaya nur. Ya, cahaya primordial, cahaya sejati kan yang Nur Muhammad sama hakikat Muhammadiyah. Ya meskipun NU nggak usah nyari hakikat Nahdlatul Ulama. Urusannya beda. Jadi katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, ibadahmu itu membawa manfaat maksimum. Ibadahmu akan sejati apabila bisa memantulkan cahaya ilahi. Untuk bisa ke sana, hatinya, jiwanya harus bersih. Sholatmu itu akan banyak manfaatnya kalau hatimu jernih, memantulkan mau dan maksudnya sholat yang sejati. Kenapa selama ini ibadah kita rasanya kok formalitas, tidak ngefek sama sekali dengan kehidupan kita? Karena kita ada dalam kegelapan. Orang yang gelap itu kan tidak kelihatan apa-apa. Sejatinya yang dia lakukan dia tidak paham, hakikat yang dia pahami, yang dia jalani juga dia tidak ngerti. Kenapa begitu? Karena hatinya gelap. Akalnya mungkin masih jalan, masih cerdas, bisa ngeritik sana, ngeritik sini, bisa ngomongnya kelas tinggi, tapi hidupnya sehari-hari tidak mencerminkan yang diomongkan, tidak mencerminkan yang diceramahkan kemana-mana. Kenapa begitu? Ya kalimatnya hanya berhenti di mulut. Hidupnya sendiri bukan cerminan itu. Kenapa kok hidupnya tidak jadi cerminan? Karena hatinya gelap. Menangkapnya pakai akal dia canggih, tapi menangkap pakai hati tidak bisa. Kenapa? Hatinya gelap. Nah, maka di antara syaratnya ibadah biar maksimum manfaatnya, singkaplah kegelapan hati. Bersihkan hatimu. Kalau katanya Ghazali, kotorannya hati itu kayak satu titik kotor di kaca. Kalau masih awal-awal, segera kamu bersihkan, mudah. Tapi kalau kamu biarkan lama, apalagi terus ditambah kotoran lagi, tambah kotoran lagi, lama-lama gelap dan membersihkannya susah. Akhirnya yang gelap pun kamu anggap terang, karena kamu gak pernah ngerti terang. Jadi yang jelek kelihatannya jadi bagus. Kenapa? Karena belum pernah lihat cahaya yang baik, cahaya kebaikan. Sehingga yang jelek inilah dianggap inilah yang bagus. Kenapa begitu? Karena batinnya sudah gelap. Ya semakin mengerakkan, membersihkannya tambah susah. Apalagi sama orang pinter. Orang pinter itu barang salah dia bisa muter-muter jadi benar. Sudah jelas-jelas ada buktinya, kadang-kadang ada CCTV-nya, masih bisa bikin alasan biar benar. Itu jagonya akal. Menunjukkan canggihnya akal, tapi sekaligus menunjukkan gelapnya hati. Hati itu tidak bisa dibohongi. Hati itu kalau salah dia akan bilang salah, kecuali dia sedang gelap. Kalau dia sedang gelap ya dia tidak bisa melihat mana yang sejati. Nah, hati yang gelap itu terhijab oleh amal-amal buruk.
Membersihkannya gimana? Ya agak susah memang, tapi katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, ayo diupayakan. Yang pertama apa? Cari pengetahuan. Ilmunya harus banyak dulu. Ilmu apa? Ya yang berhubungan dengan pembersihan batin tadi. Cari ilmunya dulu, jangan ngawur. Nanti membersihkan hati pakai paranormal, membersihkan hati pakai apa? Nggak. Pengetahuan dulu, cari ilmunya dulu. Kalau sudah dapat ilmu, diamalkan ilmunya dengan usaha, dengan keberanian. Nggak ada gunanya ilmunya numpuk, ngaji sampai sesi 140 sekian, tapi tidak ada satupun yang diamalkan. Hidupmu tidak naik-naik kualitasnya. Ada pengetahuan, amalkan. Setelah itu, gunakan ilmumu untuk menaklukkan egomu. Tadi, menaklukkan dirimu. Dirimu harus ada di bawah kendali hati yang jernih, yang bercahaya. Akalmu jadikan pendukungnya. Akal ini bisa dibawa ke utara, bisa dibawa ke selatan. Akal ini pasukan yang paling kuat. Kalau kamu pakai mendukung kebaikan, ya dia kuat. Kamu pakai mendukung kejahatan, dia kuat juga. Anggota DPR itu orang pinter-pinter semua. Dan akalnya bisa kompak untuk mendukung sesuatu yang jane ya wis kelihatan keliru, tapi bisa dibikin argumen macam-macam seolah-olah benar. Itu akal. Sebentar lagi mungkin perang Korea sama Amerika. Banyak yang tidak setuju perang. Antara yang setuju perang dan yang tidak setuju perang punya argumen semua, masuk akal semua. Itu akal. Kemarin waktu pilkada Jakarta, yang pro Ahok pakai akalnya juga, yang anti Ahok pakai akalnya juga. Itu akal. Maka akal itu tergantung dia dibawa kemana. Yang bisa menemukan yang sejati itu hati, kolbu. Cuma kolbu yang bisa menangkap cahaya. Karena dia tidak mencari keluar, tapi memantulkan yang di dalam. Hanya saja syaratnya dia harus dalam kondisi jernih. Untuk menjernihkan prosesnya pengetahuan, kemudian diamalkan. Untuk selanjutnya kuasai dirimu biar gak dikuasai oleh egomu. Nah ini rumusnya. Ini kalau diceramahkan gampang. Enteng dong, cuma ngomong aja kan enak. Menjalankannya yang berat. Dan gak usah dianggap saya ngomong kayak gini terus wah Pak Faiz berarti sudah gitu. Wah, lambemu. Ya, yo kalau ngomong gini ini rumusnya kan tetap usikum wa nafsi. Yo ngandani diriku sendiri juga. Oke, kalau saya sudah bisa gini aku tadi wali, nggak mau ngaji di sini. Oke, terus kalau sudah jadi wali tema ngajinya nggak mungkin lagi ketemu Karl Marx, nggak mungkin lagi ketemu Nietzsche. Terus, nah godaannya sekarang ini yang paling menarik, godaan. Oke ya. Yang pertama, orang yang berilmu, bukan ilmu agama ya, ilmu lahir, itu biasanya godaannya adalah alam materi, dunia. Orang yang ilmunya level syariat, itu godaannya keduniaan biasanya. Istrinya nambah, atau kekayaannya double,